Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau mengakhiri di tahun 2020 saat ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amen. Dan biarlah malam hari ini kita boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan bersama, dan juga kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya di tahun 2021 Bapak Ibu Saudara kita boleh, iman kita semakin hari semakin kuat, iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab Amen. Immanuel, Allah beserta kita selalu. Amen. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kembali ya Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Kalau malam hari ini kami boleh memuji menyembahmu Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Engkau urapi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sebab Kau telah hiasi hidup kami Tuhan dengan kemurahan-Mu sampai akhir 2020 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau lebih setia, kita mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, baik saudara-saudara semua yang ada di sini, yang saat ini kita bersama-sama, mari kita memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Mari sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan saat ini, mari Bapak Ibu semua lebih lagi angkat suara-Mu. Mari kita bersyukur buat cintanya. Aku hidup hari ini, semua
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mau merenungkan kasih Tuhan sampai saat ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita boleh bersyukur buat cintanya Tuhan. Kita boleh mengasihi Tuhan lebih lagi. Dalam hidup kita berkat yang kita terima itu semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau angkat pujian kita dengan ucapan syukur kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi angkat pujianmu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat hatimu, angkat suaramu, katakan pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari sembah Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan sebab kasih setianya. Haleluya. Mari sembah Dia, katakan haleluya. Engkau kemurahan-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami mau masuk lebih lagi hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Tidak ada kata yang lain selain kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini, kami mau sembah Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapkan hati untuk masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Yes. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi. Oh yes. Sama-sama katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, katakan sembah Kau Tuhan, ku megangkan tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku megangkan wajah-Mu, selamanya Kau hebat. Oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku megangkan tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari lebih lagi katakan oh yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku megangkan wajah-Mu, selamanya Kau hebat. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku megangkan tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Jemaat Tuhan sendiri, singkat memuji Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, yes. Ku mengangkat tangan-Mu, amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Dia. Ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau sekali lagi dengan lembut, dengan nikmati. Ku sembah Kau Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku megangkan tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku megangkan
Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Kami mau rindu lebih lagi menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun kau berada, mari kita mau lebih lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Immanuel, Allah itu beserta dalam hidup kita. Tahun 2020 Allah beserta kita, dan kita yakin di tahun 2021 Allah yang mengasihimu, Allah yang mencintaimu lebih dari segalanya, Dia akan tetap menyertai kita. Itu sukacita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau lebih lagi. Kita mau memuji Tuhan dengan ucapan syukur kita. Kita mau berikan pujian buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau nyanyi Engkau Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang, yes, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku nyanyi haleluya. Yes, ku nyanyi haleluya. Glory. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Nikmati. Oh yes. Ku Percaya Dia hadir dalam hidupmu. Mari angkat suaramu lebih lagi. Katakan, kau sanggup takut, kau serta. Glory, amin. Kau sanggup bimbang, kau di dalamku. Kau sanggup cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan yes. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu. Haleluya, sungguh kau hebat, Amin. perkasa Allahku yang perkasa, perbuatanmu. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. 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 Perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Semuanya. Ku nyanyi haleluya. Yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kami percaya Tuhan, kasih setiamu dalam hidup kami tak pernah luntur Tuhan. Yesus. Kasih setiamu ya dan amin Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, Haleluya. pujian penyembahan kita saya yakin dan percaya menjadi dupa yang harum. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya saat ini kita mau mendengarkan satu kemurahan yang Tuhan sudah berikan. Malam hari ini kita bernuansa yang santai, rileks, tapi penuh bermakna. Kita merasakan hadirat Tuhan Amin. di tahun ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Tuhan menangkap seseorang ini Bapak Ibu Saudara. Saya yakin bukan satu kebetulan, karena kasih Allah menyentuh hidupnya. Kasih Allah begitu luar biasa mengubah hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Dan karena kita tahu Allah yang menyertai kita itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau mendengarkan
kesaksian dari saudara kita yang terkasih, puji nama Tuhan, yang malam hari ini bersama-sama dengan kita untuk memuji nama Tuhan bersama-sama saat ini. Mari saudara saya yang terkasih, saudara Randy, puji nama Tuhan. Iya. Mari tepuk tangan luar biasa, saudara kita Randy ini akan menyaksikan cinta kasih Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, supaya kesaksian ini memberikan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Yakini dan percaya. Puji nama Tuhan. Silakan Mas. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Shalom, Ibu, saudara shalom. sekalian. Shalom. Saya merasakan cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah nama Tuhan di 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya saya ikut Natal di gereja ini dan sangat luar Puji biasa. Tuhan. Haleluya. Semuanya sangat saya rasakan kekeluargaan ini dahsyat sekali. Amin. Haleluya. Saya sungguh berterima kasih, saya sungguh mengucap syukur sama Tuhan. Pada awal dulu saya masuk Kristen, saya ke gereja pun perginya diam-diam. Iya. Sampai ditanya, mau kemana kok tiap minggu berangkat ke gereja, berangkat tiap minggu kok keluar, kok Iya. selalu jam 8 pagi. Iya Bu, mau ada seminar, saya bilang. Soalnya saya memang biasanya ikut seminar, jadi orang tua saya percaya. Tapi lama-kelamaan mereka mulai curiga. Iya. Mulai curiga, saya mendengarkan pujian-pujian di rumah. Mereka pun juga mendengarnya. Sampai saya dikatain itu lagu apa gitu. Saya tetap bersyukur, saya pada akhirnya saya diusir dari rumah. Dan saya tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang beserta kita, Immanuel. Dan pada waktu itu saya disidang oleh keluarga saya, oleh ibu, bapak, sama kakak saya. Dan ada saudara-saudara yang di sekitar saya juga. Pada waktu itu saya tidak melepaskan Alkitab di dalam dada saya karena saya tahu itu adalah Allah ada di sini, itu Allah dipelukan saya, maka saya tidak akan takut menghadapi apapun. Pada waktu itu sampai saya dilempari putung rokok di kepala saya yang masih menyala sama kakak saya, begitu marahnya dia sama saya. Dan puji Tuhan saya dikuatkan oleh Pak Markus, Pak Las, Pak Yos. Saya juga diberikan tumpangan, saya pun juga berutang budi sama Mas Dion juga. Iya, Mas Dion. Semua di keluarga pendial ini sungguh sangat luar biasa mendukung perjalanan kerohanian saya. Di tahun 2020 ini Puji Tuhan. saya mengalami banyak kesulitan. Teruntuk yang lebih utama kesulitan menjadi orang Kristen ya. Di dalam rumah pun juga dianggap sebelah mata. Selalu dicaci maki pun juga saya rasakan, tapi saya percaya Tuhan selalu beserta dengan saya. Amin. Saya pun juga udah tes interview beberapa kali juga gagal, dan puji Tuhan besok bulan Januari kalau Tuhan izinkan saya masuk di PT Wing Surya. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Puji Tuhan. Oh, luar biasa. Ya. Untuk yang Natal yang kedua kali ini, Tuhan sangat luar biasa bekerja dalam hidup saya. Tuhan tuh sudah menyatakan janji-janjinya dalam hidup saya. Ketika kemarin Natal tahun lalu saya mengalami kesulitan untuk menjalani latihan ini itu, tapi untuk sekarang saya sudah bebas di rumah, sudah keluarga sudah menerima saya. Bahkan kemarin pun saya sampai dikasih iki lo sanggur yoyomu. Dan itu pun sama ibu, sama kakak saya, orang yang dulunya nyidang saya, yang paling membenci dengan saya. Itu saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan. Dan waktu besoknya ayah saya ngejak ke PTC untuk dibelikan celana formal. Tapi kenapa Tuhan tidak izinkan? Nggak ada yang cocok ukurannya. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan, semua itu atas berkat kemurahan Tuhan yang menyertai hidup saya. Ini perjalanan hidup saya. Kiranya kesaksian saya bisa menguatkan, kesaksian saya bisa memberikan berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk iman kita terhadap Tuhan Yesus kita harus tetap percaya.
Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oh haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di pun berada. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Saudara Randy ini adalah salah satu yang dulunya belum percaya kepada Tuhan, yang saat ini dia boleh percaya kepada Tuhan. Satu kemurahan yang Tuhan sudah berikan yang luar biasa. Amen. Dan saat ini dia boleh bertumbuh terus menerus di dalam Tuhan, dan imannya semakin hari semakin dikuatkan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan dulu gak percaya sama Tuhan dan dia harus memikul salibnya, ya, memikul imannya dengan percaya. Dia meyakini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya yang dia yakini dan hidup dalam hidupnya. Sehingga dia ada perubahan yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan satu hal yang sangat saya yakin dan percaya, di mana satu orang yang percaya seisi rumahnya akan diselamatkan. Amen. Sebab nama Tuhan dipermuliakan di tempat sana. Amen. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan. Saat kita tidak melihat apapun juga, di saat kita jalan kita tidak terselami, kita percaya, kita tetap mengakui bahwa Yesus itu selalu menolong dalam hidup kita. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, amin. Kami percaya Tuhan, dalam situasi apapun kami percaya Tuhan. Oh yes. Shirabarala. Oh haleluya. Saat kami tak melihat jalanmu Tuhan dalam hidup kami, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya. Yes, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan hatiku percaya, percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kamu wanita saja katakan, saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun kami tetap percaya Tuhan, ku pegang kami tetap pegang janjimu. Mari semuanya katakan dengan segenap hatimu. Angkat tanganmu, katakan. Hatiku percaya. Yes, haleluya. Hatiku percaya. Glory, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kali amin. Hatiku percaya.
hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Yang percaya angkat kedua tanganmu. Hatiku percaya. Percayalah, Dia sanggup menolong hidupmu. Sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai hidupmu. Selalu ku percaya. Hatiku haleluya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, yang percaya katakan, hatiku percaya. Amin. Haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab cintamu dalam hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Itu janjimu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Sejenak Tuhan kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, bersama hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu dengan kasih setiamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita saat ini boleh memuji nama Tuhan. Kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kasih Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara akan jatuh di dalam tanah kita yang subur. Dan benih itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam tema kita yang saat ini di GSJA Peniel Surabaya, di mana tema kita adalah Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan di sana mereka akan menamakan Immanuel, yaitu Allah beserta. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita malam hari ini kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dari sudut teologis maupun dalam sudut praktisnya. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama mengerti Allah kita, kita boleh mengenal Allah kita luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita saat ini bersama-sama dengan Gembala Sidang GSJA Peniel Surabaya, Bapak Pendeta Markus Indrianto. Puji nama Tuhan. Halo. Selamat malam Bapak Markus, luar biasa. Ya, Selamat ini malam Pak ya, Las. wah, puji nama Tuhan. Malam sidang jemaat Tuhan yang di rumah bersama keluarga dalam ibadah keluarga tutup tahun. Malam ini, puji Iya. Tuhan ya. Puji Tuhan. Bapak Pendeta sehat-sehat saja ya. Selalu sehat, selalu Iya, sehat. selalu sehat, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama akan belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam arti dalam Matius 1 ayat 23. Di sana dikatakan Immanuel. Apa sih? Apa yang kita pahami? Apa yang kita mau mengerti sih selama ini? Mungkin kita hanya sekedar mendengar Immanuel, Immanuel ya Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar lebih dalam lagi
Ya, arti daripada Immanuel itu sendiri, penyertaannya itu sebagaimana. Lalu cara-cara penyertaan Allah begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan malam hari ini kita bersama-sama dengan keluarga kita yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara di sana, dengan santai, rileks, tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Pendeta Markus Indrianto, boleh dipahami supaya kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan saat ini. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih, dan juga Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur malam hari ini, karena sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi pandemi, tetapi kita tetap boleh mendapat kesempatan untuk beribadah di dalam doa akhir tahun. Bahkan semakin hangat karena apa? Doa bersama keluarga. Ya, itu salah satunya. Ya. Selain kita memenuhi himbauan dari pemerintah supaya di akhir tahun kita ikut bersama-sama mendukung program pemerintah supaya kita bisa memutus rantai COVID-19 sehingga kita sama-sama beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga dalam kehangatan, dalam kasih, dan juga di dalam hadirat Tuhan tentunya. Dan lebih indah malam hari ini tema yang diangkat yaitu tentang Immanuel. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Las yang terambil di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya akan baca lebih dahulu sebelum kita sama-sama akan melihat lebih dalam baik secara sudut teologis maupun praktis. Sehingga ketika kita memahami kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang mantap. Anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tetap bisa survive di tengah situasi kondisi apapun. Karena kebenaran tentang Immanuel itu sangat dahsyat, sangat dahsyat. Makanya pentingnya kita memahami, mengerti kebenaran itu. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah silakan membuka Alkitab masing-masing dan kita sama-sama akan menyimak dan membaca kebenaran ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Perhatikan kata Immanuel. Kata ini, nama ini diberikan oleh Allah sendiri kepada Tuhan Yesus. Memang ini bukan personal name, tetapi ini adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan lebih daripada gelar, nama Immanuel atau kata Immanuel ini memiliki jaminan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya perlu sungguh-sungguh mengerti, menghayati, dan mengalami kebenaran ini. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti, memahami kebenaran Immanuel, Allah yang beserta kita, Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang mantap. Tadi saya katakan, pribadi-pribadi yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Dunia boleh goncang, situasi keadaan boleh sulit, ekonomi boleh susah, sulit. Ya kita sama-sama mengerti keadaan hari-hari ini. Bagaimana karena pandemi COVID berdampak bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga ekonomi keuangan, usaha pekerjaan, bisnis. Hampir semua lini dihantam oleh COVID dengan dampaknya yang luar biasa. Dengan kata lain, dunia ini tergoncang. Tetapi yang jauh lebih penting kita sama-sama perlu pikirkan dan renungkan, yaitu bagaimana kita tetap bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tergoncang oleh karena pandemi ini. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itulah tema
Natal dan akhir tahun 2020 sangat tepat, relevan, bahkan menjadi jawaban di tengah-tengah situasi seperti itu. Tentang apa? Immanuel. Ibu saudara, saya akan menyampaikan kebenaran ini dari 3 sudut pandang. Yang pertama, Immanuel dilihat dari sudut pandang waktu. Ya. Yang kedua, Immanuel dilihat dari sudut pandang. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang cara Allah. Ya. Dan yang ketiga, Immanuel dilihat dari sudut pandang tempat, situasi, keadaan. Nah, yang pertama dulu kita harus sama-sama melihat Allah beserta kita. Perhatikan kata Allah beserta kita. Kalau kita melihat konteks dekatnya, tentang ini berbicara tentang jaminan penyertaan Tuhan untuk setiap kita. Dari sudut pandang waktu. Kita ingat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, di sana Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, garis bawahi, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yesus sebagai Allah Immanuel, penekanan pentingnya aspek yang pertama, Dia Allah Immanuel yang menjamin kehidupan kita. Dalam sudut pandang waktu, bukan hanya kemarin Dia menyertai kita, bukan semata-mata hari ini Dia menyertai kita, bukan semata-mata besok lusa Dia menyertai kita, tetapi penekanan kata Immanuel dilihat dari sudut pandang waktu itu luar biasa. Bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini, bukan hanya besok lusa, bukan hanya bulan depan, tahun depan, tapi penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Dikatakan tadi, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Penyertaan Tuhan itu sungguh berlaku ya dan amin di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat juga dalam Ibrani pasal 13, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan bisa membuka. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dinyatakan seperti ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Perhatikan. Tadi saya singgung Immanuel itu adalah gelar yang diberikan untuk Yesus. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 berlaku statement yang luar biasa bagi Yesus. Yesus Kristus tetap sama kemarin, berbicara tentang waktu. Tidak hanya kemarin, tetapi apa? Hari ini, present. Tetapi tidak hanya present hari ini, tetapi juga ada jaminan future. Selama-lamanya. Renungkan betapa dahsyatnya Allah kita. Allah Immanuel. Allah yang berjanji menjadi Allah yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kemarin, tapi penyertaannya berlaku juga untuk hari ini.
Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk besok. Bukan hanya untuk besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yakin penyertaan Allah selalu ada buat kita. Bahkan ditekankan selama-lamanya. Dan kalau kita melihat tahun 2020 yang sudah sama-sama kita jalani, sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui, kita boleh mengakhiri tahun 2020. Salah satu halnya karena apa? Penyertaan Tuhan. 2020 kita nggak pernah membayangkan, kita nggak pernah bermimpi bahwa 2020 ada pandemi yang begitu luar biasa. Tetapi kabar sukacitanya kita punya Allah Immanuel yang menjadi jaminan bagi setiap kita. Dan jaminan penyertaannya berlaku untuk kita. Pas masa lalu, dia Allah Immanuel bagi kita. Amin. Present hari ini, dia tetap sama Allah Immanuel. Katakan amin. Tetapi lebih daripada itu, future, masa depan, dia juga tetap sama Allah Immanuel. Haleluya. Coba pahami kebenaran ini. Kalau kita memahami ini, kita nggak akan pernah takut lagi. Kita nggak akan pernah khawatir lagi. Karena Allah selalu ada buat kita. Itu yang pertama. Dari sudut pandang waktu. Kemudian dari sudut pandang tadi yang kedua. Yang kedua, betul. Yaitu dari sudut pandang cara Allah. Ya kan? Immanuel dari sudut pandang cara Allah. Bagaimana penyertaan Allah dinyatakan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengenai cara Allah, kita akan melihat kembali ke belakang. Ketika Allah Immanuel yang juga Allah yang sama kita sembah, menyertai bangsa Israel. Dalam penyertaan Allah di dalam sudut pandang perjanjian lama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33, Keluaran pasal 33, ya. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, kemudian menuju tanah perjanjian Kanaan, ya. Di situ dinyatakan bahwa Musa berdoa supaya Allah memimpin dan menyertai mereka. Tuhan ngomong, wis malaikatku aja yang aku utus untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian Kanaan. Tetapi Musa berdoa seperti apa? Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa Tuhan yang memimpin kami. Kami tidak mau melangkahkan kaki kami kalau bukan Tuhan yang menyertai kami. Dan Allah sebagai Allah Immanuel menjawab menjadi kerinduan Musa. Dia menyertai bangsa Israel dan bentuk penyertaannya dinyatakan siang hari disertai dengan tiang awan. Malam hari kehadiran Allah, penyertaan Allah dinyatakan dengan apa? Tiang api. Bentuk penyertaan Allah bagi bangsa Israel. Yang selalu ada bersama bangsa Israel. Siang hari dengan tiang awan. Malam hari dengan tiang api. Itu dalam perjanjian lama. Tetapi itu semua bentuk penyertaan Allah, jaminan Allah buat bangsa Israel. Kemudian kita tarik garis benang merah di dalam perjanjian baru. Bentuk penyertaan Allah semakin indah luar biasa. Kalau dulu bangsa Israel disertai dengan tiang awan, tiang api. Memang itu membuktikan kebesaran, kedahsyatan Allah Immanuel itu sendiri. Tetapi terkesan Allah yang jauh,
Luar biasanya Allah Immanuel dari sudut pandang perjanjian baru bukan Allah Immanuel yang jauh, tetapi Allah Immanuel yang dekat dengan kita. Kita pasti ingat ketika Tuhan Yesus sebelum dia disalib, sebelum dia kemudian meninggalkan murid-muridnya, Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14. Saya akan kutip kebenaran itu. Yohanes pasal 14. Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan pernah membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Tetapi aku akan mengirim seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu. Perhatikan, bentuk penyertaan Allah semakin indah luar biasa. Aku akan mengirim seorang penolong. Kata yang dipakai di situ Parakletos. Dan ini menunjuk pribadi Roh Kudus, kita tahu bersama. Indah, semakin luar biasa. Roh Kudus sebagai perpanjangan tangan Allah menyertai kita. Dia tidak jauh, dia dekat, bahkan ada di dalam hati kita. Ada di dalam hidup kita. Kalau kita memahami kebenaran itu kembali dari sudut pandang cara dan bentuk penyertaan Allah, begitu luar biasa. Allah tidak lagi Allah yang transenden, Allah yang jauh nun di sana. Tetapi dia Allah yang dekat, Allah yang imanen. Ada dekat bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan dia ada di dalam hati dan kehidupan kita. Sehingga benarlah janji Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan sebagai apa? Yatim piatu. Dia selalu ada buat kita. Lah kalau Allah selalu ada buat kita, dia ada di dalam kehidupan kita, apa yang kita perlu takutkan? Pertanyaannya. Betul enggak? Apa yang perlu kita khawatirkan? Sekalipun kita tahu bersama hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini ada banyak persoalan, pergumulan, dan tantangan. Tetapi jika Allah bersama dengan kita, Allah dekat dengan kita, bahkan Allah ada di dalam kehidupan kita, masihkah engkau takut? Masihkah engkau khawatir? Masihkah Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan gentar menghadapi hidup ini? Saya percaya, kalau kita mengerti memahami kebenaran ini, ada Allah yang luar biasa yang menyertai kita. Dia tidak jauh, dia ada dekat. Bukan hanya dekat, dia ada dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sehingga kita tidak akan pernah takut, khawatir. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang memahami kebenaran ini akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Haleluya. Poin yang ketiga dari sudut pandang tempat dan situasi kondisi. Nah, Allah Immanuel, dia Allah yang selalu ada buat kita, dia Allah yang selalu menyertai kita dalam situasi kondisi apapun. Kita melihat Mazmur 23, ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Coba kita lihat di sana. Mazmur 23. Ya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Immanuel dilihat dari sudut tempat, situasi, dan kondisi. Artinya dia Allah Immanuel yang selalu ada dalam situasi kondisi apapun dalam kehidupan kita. Bukan semata-mata pada saat kita dalam situasi kondisi yang enak-enak, yang baik-baik, dia sebagai Allah Immanuel yang selalu beserta kita. Tetapi pemazmur juga berkata di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dari sudut pandang tempat, situasi, kondisi,
Dia Allah Immanuel yang ada buat kita ketika kita dalam kondisi diberkati. Dalam kondisi baik-baik, dalam kondisi sehat-sehat saja, usaha pekerjaan kita lancar-lancar. Dia Allah Immanuel. Tetapi dia juga tetap Allah Immanuel ketika kita berada dalam lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut. Dalam persoalan, dalam pergumulan. Perlu dicatat. Ketika Allah Immanuel memimpin kita, ketika Allah Immanuel ada dalam hati dan kehidupan kita, bukan berarti jalan kehidupan kita mulus-mulus. Bukan berarti jalan kehidupan kita lancar-lancar. Kan Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa matahari kan selalu cerah. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa hari langit kan selalu biru. Allah tidak pernah berjanji itu. Tapi yang Allah janjikan apa? Aku selalu beserta dengan engkau. Artinya apa? Dalam situasi kondisi apapun, dia selalu ada beserta kita. Ketika cuaca cerah, ataupun ketika hujan badai, dia selalu ada. Bangsa Israel, ketika disertai dengan tiang awan, tiang api, bangsa Israel tetap melalui padang gurun. Bangsa Israel tetap mengalami persoalan pergumulan. Bangsa Israel tetap mengalami peperangan di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan. Itu kebenaran. Sekalipun ada Allah Immanuel menyertai mereka, tetapi persoalan pergumulan tetap kita hadapi, kita alami. Tetapi luar biasanya ketika kita menghadapi situasi yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak enak, seperti hari-hari ini karena pandemi, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada Allah Immanuel yang beserta kita. Dan penyertaannya memberi jaminan kita untuk senantiasa tetap diberkati, dipelihara, ditolong, bahkan diselamatkan. Betapa dahsyatnya ketika kita mengerti, memahami, dan meyakini jaminan penyertaan Allah Immanuel dalam hidup ini. Sehingga kita boleh mengakhiri tahun 2020 ini semua karena pimpinan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang kasih setianya tidak pernah berubah. Bahkan kita akan memasuki tahun 2021 pun dengan satu keyakinan bahwa Allah yang sama yang telah menyertai kita di tahun 2020, Allah yang sama juga akan menyertai kita di tahun 2021. Sekalipun catatannya, kita belum tahu 2021 seperti apa. Situasi kondisinya seperti apa. Bahkan tahun perayaan Imlek nanti show-nya katanya show kerbau. Mungkin secara diprediksi dalam usaha bisnis seperti ini, seperti itulah. Belum lagi karena COVID dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara kekasih, bagi kita orang yang percaya, gak usah pusing situasi kondisinya seperti apa. Gak usah pusing keadaannya seperti apa. Asalkan satu, Allah Immanuel ada beserta kita. Allah Immanuel hadir dalam hati hidup kita. Allah Immanuel hadir dalam rumah tangga kita. Allah Immanuel hadir dalam usaha pekerjaan kita. Pasti Bapak Saudara akan mengalami campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, terobosan-terobosan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup ini. Bagi saya, tidak penting situasi kondisinya seperti apa, tahunnya seperti apa, show-nya apa, tapi satu perkara yang penting, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Immanuel yang selalu hadir, selalu beserta dengan kita. Karena dia selalu ada dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap situasi, kondisi, keadaan hidupan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dahsyat ini. Dan itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh kuat, tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan oleh apapun.
Dunia boleh resesi, tetapi kita tetap resepsi, katanya kan seperti itu. Badai kehidupan boleh menghantam, tetapi kita tetap damai di tengah badai. Kita tetap tegar di masa sukar. Karena apa? Ada Allah Immanuel beserta dengan kita. Amin. Dahsyat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dimanapun kau berada saat ini. Kita punya Allah yang luar biasa dalam situasi kondisi apapun juga. Bapak Ibu Saudara, dari segi waktu ya toh. Dulu mungkin jauh dengan secara alam ya. Tiang awan, tiang api. Ya, tetapi Allah yang saat ini itu ada di dalam hidup kita. Dengan salah satu caranya Tuhan yang begitu luar biasa. Tetap yakin dan percaya. Ya, Bapak Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah dulu, ya, sekarang dan selama-lamanya akan menyertai hidup kita. Amin. Luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta. Bisa disimpulkan semuanya sebelum kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Ya. Kembali, saya mendorong sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, khususnya sekarang yang berkumpul dengan keluarga bersama-sama, pastikan bahwa Yesus Kristus Tuhan, Dia Allah Immanuel itu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Dia ada dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Haleluya. Karena 2021 kita belum tahu situasinya seperti apa. Tapi Immanuel Allah yang beserta kita. Pastikan Dia selalu ada buat engkau. Amin. Dia selalu ada dalam rumah tanggamu. Amin. Karena Amin. itu kunci, itu fondasi, itu dasar yang kokoh untuk kita bisa menjalani tahun 2021 dan mengalami terobosan, mengalami kemenangan, survive, bahkan mengalami keberkatan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Intinya, Immanuel harus hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Pastikan itu. Jadikan Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Pastikan Immanuel itu selalu ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Satu pujian buat kita, Immanuel, supaya hidup kita semakin hari semakin indah dalam hidup kita. Oh yes. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Oh. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun kau berada saat ini, kita punya Allah yang setia. Hidupku. Oh haleluya. Kau kuatkan, Jangan pernah takut. bertahan. Sebab Dialah harapan kita. Kau harapan Sekalipun kita dalam lembah kegelapan. kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Amin. Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan saya katakan, oh Yesus, kami datang Tuhan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kuatkan aku bertahan. Haleluya. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan Kau kuatkan. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau. Katakan Immanuel. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dengan iman percayamu, Yesus Kristus Tuhan itu adalah Immanuel. Thank you God. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Immanuel itu menyertai hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati perjamuan suci Tuhan. Engkau layak setiap hati kami. Engkau kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di rumah, yang saat ini dimanapun kau berada, saat ini kita boleh bersama-sama untuk masuk di dalam perjamuan kudus saat ini. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita, dengan suami, istri, anak, menantu, mertua, dimanapun kau saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Nanti waktu perjamuan kudus kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Markus Indrianto. Puji Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan kekasih, supaya semakin memantapkan iman dan pengharapan kita, langkah kaki kita mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru 2021.
Kita sama-sama akan ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan malam hari ini. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita kembalikan karya Kristus yang luar biasa untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ini menjadi jaminan penyertaan Allah, kuasa Allah, kasih Allah bagi kita dalam setiap keadaan hidupan kita. Sebab itu, Haleluya. Bapak Ibu Saudara di rumah mempersiapkan unsur-unsur perjamuan yang sudah dibagikan untuk kita sama-sama boleh mengikuti perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, dengan iman, pengharapan, dan juga dengan jaminan yang pasti bahwa Allah selalu menyertai kita. Haleluya. Sambil unsur-unsur perjamuan akan dibagikan, kita persiapkan hati kita bersama. Haleluya Yesus. Kita iringi pujian. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup dengan nyatakan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percaya dia tak tinggal, yang sanggup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan memasuki tahun 2021 dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sama. terlambat untuk mengangkatmu. Semakin yakin, Tuhan semakin percaya. Sanggup. Percayalah dia tak tinggalkanmu. Percayalah dia tak tinggalkanmu. Percayalah dia tak tinggalkanmu. Oh, haleluya. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan, Amin. akan kuasa Tuhan yang telah Haleluya. dinyatakan bagi setiap kita. Persoalan terbesar kita, dosa, sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Dan itu menjadi jaminan yang sama untuk setiap kita memasuki tahun 2021 dengan kebenaran bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup. Karena persoalan terbesar dosa sudah Tuhan selesaikan. Jangan takut, jangan khawatir. Dia Allah yang sama, yang pasti turut bekerja
menyelamatkan, menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita ambil bagian perjamuan kudus ini dengan iman percaya yang sungguh. Sambil kita mengingat firman Tuhan, kita angkat roti sebelah tangan kanan kita. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atas kita mengucap syukur kepada Allah adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan untuk pengampunan dosa kita, supaya kita boleh diselamatkan, supaya kita boleh mengalami anugerah, pemeliharaan, pertolongan dan janji berkat-berkat Tuhan. Oh, itu makanlah dengan iman, ingat dan percayalah, jangan khawatir, jangan takut dalam hidupmu memasuki tahun yang baru 2021. Sebab Tuhan yang sama telah mengasihi dan menyerahkan nyawanya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Makanlah dengan iman. Ingat dan percayalah berkat atas kehidupan sidang jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat dan persiapkan anggur sebelah tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi sebelum kita minum. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan, nyatanya kita mengucap syukur kepada Allah adalah bukti terbesar kasih Allah bagi setiap kita. Bukti terbesar kasih Yesus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Yesus sudah rela menyerahkan segala-galanya, bahkan tiap tetes darahnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan. Bukankah Allah yang sama, Yesus juru selamat yang sama yang akan melakukan segala hal, memberikan jaminan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya engkau tetap terpelihara di dalam anugerah dan keselamatannya. Anaknya sendiri diberikan untuk kita. Oleh sebab itu jangan khawatir, takut, bimbang, ragu lagi akan jaminan penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Makan, minumlah, ingat dan percayalah dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kami semakin diteguhkan iman pengharapan kami. Bahkan kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur mengakhiri tahun 2020. Yang tinggal beberapa jam ke depan dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Bahkan kami juga akan memasuki tahun yang baru 2021 dengan optimis. Karena Yesus sudah rela menyerahkan segala-galanya untuk kami. Amen. Bahkan nyawanya sendiri. Kami tidak akan takut. Sekalipun kami belum tahu 2021 seperti apa, bagaimana situasi kondisinya. Tetapi satu hal yang kami tahu, Yesus ada buat kami. Amen. Yesus menjadi jaminan kami. Amen. Bahkan Yesus sudah memberikan segala-galanya untuk kami. Haleluya. Pemeliharaan, berkat, kecukupan, masa depan, usaha, kesehatan, pasti Tuhan tambah-tambahkan untuk setiap kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya.
buat jaminan terbesar Tuhan Amin. melalui pengorbananmu di kayu salib, sehingga kami senantiasa di dalam jaminan pemeliharaan, pertolongan dan berkat Haleluya, Tuhan. haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, Amin. yang bimbang ragu diteguhkan, Amin. yang khawatir takut akan kehidupan ini Yes. dimerdekakan. Amin. Hidup dalam pengharapan, hidup dalam iman, hidup dalam jaminan yang pasti. Sebab kami punya Allah Immanuel yang Amin. tidak pernah meninggalkan kami Haleluya. sedetik pun. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus sudah bisa kita mau sama-sama rasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Glory. Saat ini kita mau masuk di dalam doa keluarga Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ada anak, ada istri, ada suami, mertua, menantu, ada saudara-saudara yang ada di sana di rumah. Mari sama-sama dengan kita saat ini kita mau masuk di dalam doa keluarga. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa bergandengan tangan, ya. Bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama melingkar mungkin, iya, atau bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa merasa nyaman saat ini bersama-sama berdoa supaya kita yakin tahun 2021 kita tidak tahu hari esok, tapi kita percaya kita punya Allah yang menyertai hidup kita, yang sanggup menolong hidup kita, yang sanggup menyertai hidup kita dalam segala sesuatu. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama saat ini kita mau masuk di dalam doa keluarga. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan berkatnya dalam hidup kita. Oh haleluya. Mari bersama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk punya sembahan. Oh sekira baralah, sekira malam. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah sembah Dia. Sekira baralah. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami, dimanapun kami berada. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Kami tak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Mari dengan tanganmu, dengan tangan Bapak Ibu Saudara di rumah. Boleh angkat penyembahanmu. Panggil namanya, berseru. Haleluya. Mari sembah, kami dulu sembah saja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat sembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari angkat penyembahanmu. Sembah Dia, cari wajahnya. Oh ya Rabbal Oh mari Bapak Ibu Saudara yang bilang haleluya. Kami tak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan yang ketidakpercayaan kami. Tahun 2020 kami biarlah kami mau menyerahkan hidup kami lebih lagi.
karuniamu. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari Tuhan, bila Engkau tak besertaku, glory, kami tak mau berjalan. Mari yang perlu Tuhan, angkat suaramu lebih lagi. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari jemaat Tuhan sendiri dengan lembut. Bila Engkau tak besertaku, mari menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Dia dalam hadirat Tuhan. Oh, undang Yesus dalam hatimu. Oh yes. Oh haleluya. Amin. Tuhan, kami perlu Engkau, Jesus. Langkahku setiap waktu. Mari Bapak Ibu yang di rumah lebih lagi, percayalah, dalam detik-detik saat ini kita masuk hadirat Tuhan, detik-detik kita masuk tahun yang baru. Percayalah, Dia sanggup menolong hidupmu, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Oh, bila ke Tuhan tak beserta kami Tuhan, kami tak mau berjalan, sebab kami perlu Engkau dalam hidup kami. Tak mau kami perlu Tuhan, ku perlu Jesus. Haleluya. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu. Tolong kami Tuhan, kami perlu Engkau, kami tak sanggup tanpa-Mu. Oh yes, oh yes, oh yes. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu lebih lagi. Haleluya, sekali lagi. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, glory, glory, amin. Kau tak mau berjalan, amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu,
Mari Bapak Ibu Saudara, satukan hatimu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan mertua, menantu, siapapun juga yang saat ini ada di rumah saat ini. Jangan pikirkan yang lain Bapak Ibu Saudara. Satukan hatimu dengan keluarga saat ini. Kita meminta kepada Tuhan untuk menyertai hidupmu lebih lagi. Dan janjinya akan diberikan. Kasih karunia yang akan diberikan kepada kita, asal kita percaya dengan segenap hati. Mari angkat penyembahmu sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saya percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang miskin akan diperkaya di dalam nama Yesus. Mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Pemulihan akan terjadi dalam keluargamu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah takut, sebab Immanuel, Allah akan menyertai hidupmu. Haleluya. Yakin dan imani. Haleluya. Jesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan keluarga terjadi. Haleluya. Pemulihan pekerjaan terjadi. Haleluya. Pemulihan kesehatan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, satukan hati lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Karena kami tak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami tak mampu. Kami tetap bersyukur Tuhan buat pimpinan-Mu sampai saat ini. Di saat ini kami mau detik-detik masuk di dalam tahun 2021 Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Sebab janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami adalah Immanuel kami. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, kami berseru memanggil nama-Mu. Haleluya. Pegang tangan kami Roh Kudus. Pegang tangan kami. Kami perlu Engkau. Pegang erat tangan kami. Jamah siap hati kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di tahun 2021 Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pimpinan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami 2021 Tuhan mau mengambil komitmen untuk kami mau lebih lagi mencari wajah-Mu. Kami mau lebih lagi untuk merubah dalam hidup kami, untuk lebih setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Kami percaya Tuhan,
Engkau berkati saat ini Tuhan jemaat-Mu yang ada pun di mana mereka berada Tuhan. Kasih setiamu, kasih karuniamu melingkupi Tuhan. Hamba percaya Tuhan, mujizat terjadi. Pemulihan keluarga terjadi Tuhan. Pemulihan segala sesuatu terjadi Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat terkasih, arahkan hati pikiran pada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Di penghujung tahun 2020 menjadi modal engkau memasuki tahun yang baru. Amin. 2021. Haleluya. Dalam jaminan yang pasti. Sebab Tuhan ada Haleluya. bersama-sama dengan engkau. Tidak pernah meninggalkan kita detik pun. Dia selalu ada, mengiringi, mengawali, Haleluya. bahkan berjalan di depan kita. Amin. Membuka terobosan-terobosan yang baru. Tuhan memberkatimu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Pertolonganmu ialah dari Tuhan. Amin. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan pernah terlelap. Amin. Sesungguhnya tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap Haleluya. penjaga Israel. Terima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Amin. Dalam nama Di sebelah Yesus. tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Yes. Atau bulan pada waktu malam. Amin. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Haleluya. Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat ini hamba meterai. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. 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 Selamat malam. Selamat memasuki tahun yang baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.